Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Risno. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling Gestalt. Konseling Gestalt adalah salah satu teori yang dapat dipakai untuk menangani masalah yang terjadi pada anak kebutuhan khusus. Teori ini menekankan bahwa anak yang mengalami masalah harus dapat menyadari masalah yang dihadapinya dan memahami dirinya sendiri. Contohnya nih, ketika seorang mahasiswa itu pasti kan memiliki masalah tuh. Dia tuh pasti tidak menyadari bahwa dirinya tuh masalahnya lebih besar dibandingkan masalah temannya. Jadi sebelum kita sebagai konselor mengklaim seorang klien itu, kita harus menyadari dulu masalah kita dulu terlebih dahulu, baru kita bisa mengatasi masalah seorang klien. Begitu, ada peran konselor adalah membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini. Itu kan berarti dia sangat penting, karena konselor itu kan dia bisa membantu mengatasi masalah seorang klien. Oleh karena itu, ada yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki masalah yang mempengaruhi hidupnya. Sedangkan ada juga langkah-langkah yang ditawarkan oleh psikolog Gestalt, yakni langkah pertama mengevaluasi harapan, yang kemudian dilanjutkan dengan hipotesis. Setelah itu, pengujian terhadap hipotesis, dan langsung pada tahap hipotesis konfirmasi atau bila hipotesis awal diterima. Adapun pendekatan konseling Gestalt ini adalah terletak pada bagaimana keadaan konseling sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor atau tugas seorang konseling adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataannya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut. Pertama, membantu konseli mencapai kesadaran tentang apa yang mereka rasakan dan lakukan, memahami kenyataan atau realitas, serta bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kedua, itu memadukan polaritas dan dikotomi dalam diri konseli atau mencapai integritas kepribadian. Ketiga, mengapresiasi pengalaman konseli pada masa kini dan mengatasi kecemasan akibat harapan-harapan masa depan. Keempat, mengungkapkan pengalaman yang tak selesai dan dihubungkan dengan kehidupan sekarang. Yang kelima, itu membantu konseli membantu hubungan dengan pengalaman mereka secara jelas dan segera, daripada hanya semata-mata berbicara pengalaman saja. Yang keenam ini mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain yang mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Yang terakhir atau yang ketujuh, itu dia meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Itu tujuan Gestalt. Nah, di sini konseling Gestalt itu dia sangat penting, karena ini banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi sampai sekarang, banyak juga masalah yang belum selesai. Mengapa sangat penting? Di situ kan karena kita sebagai seorang konselor harus membantu klien tersebut supaya dia bisa mengembangkan kesadaran dirinya, supaya dia bisa mengatasi masalahnya dirinya sendiri dulu, agar juga dia bisa mengendalikan emosinya, apa sih masalahnya, supaya dia bisa tahu. Nah, di situ peran sangat penting seorang konselor. Nah, segitu saja yang saya tangkap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.